Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesempatan hidup di alam semesta ini. Mudah-mudahan kehidupan kita ini membawa keberkahan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pertanyaan datang, saya juga mohon maaf pada Pak Hermanto. Bapak Hermanto sudah hampir 7 bulan bertanya, tapi sekarang baru bisa saya jawab. Mohon maaf Pak Hermanto, karena ada pertanyaan terlalu ngantri. Jadi saya terpaksa tertunda terus. Sekarang baru bisa saya jawab. Begini Pak Hermanto. Pak Hermanto sudah bertanya begitu lama. Ustaz, bagaimana hukumnya orang bertato? Dari dulu disampaikan. Apa hukumnya orang bertato? Dia bertanya, bagaimana hukum orang bertato? Baiklah, untuk menjawab hukum soal apapun bentuknya agama ini, tidak lari kita dari Al-Quran dan Rasulullah. Jadi tidak bisa dua. Al-Quran diterangkan oleh Rasulullah. Jadi tak bisa lari daripada itu. Tidak boleh pendapat siapa. Kita hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan Rasulnya dan Ahlul Baitnya. Baiklah, saya akan jawab. Di dalam suatu kitab ini, dalam kitab Madinah Balaghah, kitab Madinah Balaghah ini merupakan kumpulan dari khutbah Rasulullah beserta surat dan ucapan Nabi Muhammad SAW menasihati Ahlul Baitnya. Ini kitab ini disusun oleh Syekh Musa Zanyani, penerbit Lentra. Untuk itu saya lihat apakah boleh kita bertato atau tidak, sebagaimana sabda Nabi. Sebagaimana yang tertulis di dalam halaman 375 hadis ke-45, ucapan Rasulullah melarang 10 hal. Dari Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad dari Abu Raihanah. Dalam hadisnya berkata Rasulullah melarang 10 hal. Pertama, menajamkan gigi. Jadi gigi kita supaya lebih bagus, kata orang, kita tajamkan. Itu dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, bertato. Dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga, mencabut rambut atau mencabut uban. Maksudnya uban ini rambut yang putih. Yang berikutnya, melarang laki-laki berpelukan sama laki-laki tanpa mengenakan pakaian atau tanpa busana. Yang berikutnya, melarang wanita berpelukan sesama wanita tanpa busana. Itu dilarang. Tapi yang jelas yang kedua, saya uraikan sesuai pertanyaan Pak Hermanto, bagaimana hukumnya? Sebagaimana yang di Rasulullah melarang umatnya bertato. Jadi kalau melarang, artinya tidak boleh kita melakukannya. Kata Allah, apabila Rasul itu memerintah, ikutilah dia. Apabila dia melarang, hentikanlah dia. Tapi yang paling bahaya sekali, kita sekarang mencatat gitu. Yang paling bahaya kita sekarang dah tahu ini. Bertato itu hukumnya berdosa karena Rasulullah melarang. Kita kerjakan juga bertato, berarti kita melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah lagi, tato itu dilarang oleh Rasulullah, boleh kata kita. Itu paling bahaya sekali. A'udzubillah min zalik. Rasulullah melarang, kita mengatakan boleh, bagus kata kita. Sama saja dengan Allah. Allah mengatakan solat itu wajib, kita tidak solat, berdosa besar kita. Tapi lebih besar lagi dosa kita, solat itu tidak ada wajib. Itu lebih besar lagi dosa bagi kita. Jadi kita harus paham betul. Jadi yang masalah tato itu dilarang oleh Rasulullah bagi umatnya bertato.
Ini katanya ya. Jadi bertato hukumnya dilarang oleh Rasulullah. Kalau dilarang oleh Rasulullah, kita kerjakan juga berdosa ya. Harusnya kita hentikan apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang diperintahnya kita kerjakan. Nah, itu maksudnya. Jadi bertato merupakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Rasul. Nah, bagaimana pula kalau orang sudah bertato? Bagaimana caranya? Kalau orang sudah bertato bahwa dia tahu itu dosa, bertobat. Nah, boleh. Kalau dia tahu dia bertato itu salah, akhirnya dia bertobat, tidak melakukan lagi. Boleh, itu mati tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tobat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tahu pekerjaan itu salah, lalu dilaksanakan juga. Itu namanya menentang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 17 itu. Taubat yang diterima Allah adalah taubat orang kena kejahilan. Kena dia jahil, tidak tahu, dia bertobat, diterima Allah. Tapi apabila orang itu tahu bahwa itu salah dikerjakan juga, berarti dia benar-benar menentang Allah. Ya, benar-benar menentang Allah. Dia tahu, dilawan saja. Kata Rasul tak boleh. Boleh katanya. Berarti dia dah jelas menentang Rasul. A'udzubillah min zalik. Jangan kita termasuk golongan itu. Nah, ini saja Pak Ilmanto. Mudah-mudahan Pak Ilmanto paham. Jadi tolong Pak Ilmanto catat dasar hukumnya yang saya ambil dari kitab Madinah Balaghah. Madinah Balaghah artinya kumpulan dari khutbah, surat dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati ahlul baitnya yang disusun oleh Syekh Musa Zanyani, penerbit Lendra. Nah, jadi kita di sini dasarnya. Jadi hukumnya adalah haram, tidak boleh kita bertato ya. Bagaimana kalau sudah bertato juga? Bertaubat, jangan buat lagi seperti itu ya. Kalau insya Allah kalau kita bertaubat karena tidak tahu, Allah akan ampunkan segala dosa kita. Ini saja Pak Ilmanto. Mudah-mudahan Pak Ilmanto paham. Juga kalau tidak paham, boleh hubungi saya atau lewat telepon atau lewat WhatsApp. Silakan. Insya Allah saya akan jawab sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.